Apa kabar anak-anak metodis? Ya, Miss Katie harap kalian semua tetap sehat dan semangat di dalam Tuhan ya. Meskipun kalian masih belajar dari rumah dan masih belajar dengan video, tapi tidak mengurangi semangat kalian untuk terus belajar ya. Nah, hari ini adalah video kita yang terakhir dalam pelajaran agama. Jadi, meskipun nanti ke depannya kita belum ada video-video lagi, Miss Katie harap kalian di rumah tetap jangan lupa selalu berdoa, bersyukur kepada Tuhan untuk apa yang Tuhan berikan kepada kita. Sebelum kita mulai, untuk kita belajar, ada baiknya kita berdoa dulu. Ayo semua lipat tangan, tutup matanya, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur karena kasih Tuhan di dalam hidup kami yang terus dan terus menerus memberkati kami. Meskipun kami masih belajar dari rumah, tapi Tuhan tetap menolong dan memberkati kami dengan sukacita. Terima kasih Bapak, saat ini kami mau mulai belajar. Biarlah Tuhan Yesus yang menolong dan memberkati kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Buka matanya. Oke, hari ini kita mau belajar tentang menyembah Tuhan dengan benar. Apa itu menyembah, Miss Katie? Menyembah adalah bagaimana cara kita beribadah kepada Tuhan. Tuhan menginginkan kita sebagai ciptaannya datang beribadah kepada Dia. Ya, hari ini Miss Katie mau cerita tentang seorang tokoh Alkitab yang bernama Daniel yang sangat taat kepada Tuhan dan mencintai Tuhan dalam hidupnya. Ya, dia waktu itu berada dalam pembuangan Babel, ya. Walaupun dia di negeri pembuangan, tapi dia tidak pernah lupa berdoa dan beribadah kepada Tuhan. Nah, anak-anak, kalian juga begitu ya. Jangan lupa, kalau setiap hari Minggu, kita harus pergi ke gereja. Setiap hari, kita harus berdoa kepada Tuhan. Mengucapkan rasa syukur kita karena Tuhan telah menolong dan memberkati kita. Dan buat anak-anak yang sudah bisa membaca, jangan lupa membaca Alkitab agar kita mengenal siapa Allah kita, ya. Nah, Daniel pada saat itu merupakan sahabat daripada raja pada saat itu. Tetapi ada orang-orang yang tidak suka kepada Daniel. Dan mereka tahu bahwa Daniel itu adalah orang yang taat beribadah. Lalu mereka bilang pada raja, "Raja, kau kan sangat berkuasa, sangat hebat. Bagaimana kalau kau buat patung dan buat semua orang untuk menyembah kepada patungmu?" Raja waktu itu melihat, oh iya, agar mereka tahu bahwa aku berkuasa dan aku adalah dewa. Bilang kan? Lalu mereka membangun patung yang besar, ya, dan dia menyuruh semua orang untuk beribadah kepada patung tersebut. Dan orang-orang yang tidak mau menyembah kepada patung harus dimasukkan ke dalam gua singa. Nah, waktu Daniel sedang berdoa, sedang menyembah Tuhan, sedang beribadah kepada Tuhan, disitulah orang-orang yang tidak suka kepada Daniel menangkap Daniel dan memberitahukan kepada Raja Darius bahwa Daniel, dia tidak mau menyembah kepada patung. Kenapa? Karena dia tahu Allah yang dia sembah adalah Allah yang hidup. Itulah Allah kita yang sekarang. Yang kita sembah, yang kita kenal dan kita sebut dalam nama Tuhan Yesus ya. Nah, raja kan sudah bilang, siapa yang tidak taat, dia harus dimasukkan ke dalam gua singa. Walaupun Raja Darius itu sangat susah hati karena Daniel adalah sahabatnya, tapi dia harus tetap konsisten dengan perintahnya. Lalu dia memasukkan Daniel ke dalam gua singa. Satu malaman Raja Darius tidak bisa tidur. Lalu pagi-pagi sekali Raja Darius lari dan melihat ke dalam gua singa. Dia teriak, "Daniel, Daniel, apakah Allahmu itu sanggup menolong engkau?" katanya. Lalu Daniel bilang, "Ya Tuanku Raja, Allahku tahu aku tidak bersalah kepadanya dan tidak bersalah kepada Tuanku." Wah, tahu nggak anak-anak? Ternyata waktu Daniel dimasukkan ke dalam gua singa, Tuhan menolong Daniel dengan menutup mulut singa-singa tersebut. Padahal singa-singa itu adalah singa-singa lapar. Ayo coba kita lihat di taman hewan. Di taman hewan ada singa kan? Nah, makanan singa adalah daging. Jadi kalau mereka melihat daging, mereka langsung makan. Sama, kalau seandainya mereka lihat Daniel, mereka seperti melihat daging dan harusnya mereka segan. Tapi Tuhan menolong Daniel karena Daniel adalah orang yang taat dan menyembah Tuhan yang benar. Maka Tuhan menolong dia dan menyelamatkan Daniel dengan menutup mulut singa-singa tersebut. Lalu Raja Darius panggil pengawal, "Ayo angkat Daniel."
tolong dia, keluarkan dia dari gua singa itu. Lalu Daniel dikeluarkan. Dan Raja Danius menyuruh orang-orang yang menangkap Daniel untuk dilemparkan ke gua singa. Waktu mereka dilemparkan, belum sampai ke tanah, singa-singa itu sudah menerkam mereka. Di situ Allah menunjukkan kemahakuasaannya. Nah, Daniel tahu bagaimana menyembah Tuhan. Maka Tuhan pun menolong dia. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, kalian juga begitu. Jangan lupa untuk selalu menyembah kepada Tuhan. Jangan lupa berdoa senantiasa. Baik waktu mau makan, waktu mau tidur, bangun tidur, waktu kalian mau pergi, waktu kalian belajar. Ya, kenapa? Karena dengan begitu kita mensyukuri atau mengucap syukur akan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Oke, sampai di sini ceritanya Miss Katie. Kita akan masuk dalam aktivitas kita ya. Yuk kita lihat aktivitas kita. Singa ya. Nah anak-anak, kita akan membuat rambut singanya dulu. Kalian bisa memberi lem di sekitar daripada kepalanya, di samping-sampingnya seperti ini ya. Lalu kalian tempelkan ini ya, lalu tempelkan dia secara bergantian orange kuningnya. Nah, ini punya Miss Katie sudah jadi ya. Nah, kalian boleh tempelkan ya, beri lem lagi di sekitaran daripada ini. Ya, setelah diberi lem, ayo kita tempelkan dia di sini. Nah, sudah jadi kan? Ini, baru kita tempelkan matanya. Nah, baru kita tempel hidungnya. Nah, sudah jadi ya. Yuk kita beri dia mulut. Kita udah beri hidung, kita gambar mulutnya begini ya. Baru kita bisa kasih apanya ya, kumisnya. Nah, udah jadi. Nanti anak-anak silahkan minta tolong sama papa mamanya berfoto dengan gambar yang sudah jadi, kirim ke WA Miss Katie ya. Ini bisa dijadikan hiasan ya. Kalian bisa tempelkan di pintu kalian, ataupun kalian bisa tempelkan ya di mana yang kalian suka. Oke, bye-bye. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.